Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi ketetapan iman, kita dimudahkan dalam mengamalkan ibadah ketaatan kepada Allah, dan kita dimudahkan oleh Allah mengikuti kajian-kajian. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan amal ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita tentang at-taubah bagian yang terakhir lah insyaallah, masih tentang at-taubah ilallah azza wa jal, halaman 141 dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, yang sebelumnya telah disampaikan melalui nukilan muallif, dan ini tidak banyak diketahui oleh manusia atau sebagian manusia tidak memahaminya, yaitu ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah yang pada kesempatan yang lalu telah kita nukilkan, bahwasanya taubat bukan hanya atas kesalahan dan dosa. Naam, kesalahan dan dosa, kemaksiatan yang mungkin kita lakukan, kita wajib taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kemaksiatan yang kita terjerumus ke dalamnya. Namun taubat juga dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, kita nukilkan sekali lagi ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah, balit taubatu min tarkil hasanat. Sebagian tidak menganggap itu bukan suatu kesalahan sehingga tidak membutuhkan taubah. Ketika seorang meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah-sunnah misalkan, dianggap bukan suatu kesalahan dan tidak membutuhkan taubat. Syekhul Islam mengatakan, Ibn Taimiyah, at-taubatu min tarkil hasanati al-ma'muri biha ahammu minat taubati min fi'lis sayyiatil manhiyu anha. Bahwasanya taubat atas meninggalkan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, kewajiban, sesuatu yang sunnah yang diperintahkan, ini aham, lebih utama, lebih penting daripada taubat atas perbuatan-perbuatan jelek, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Keduanya wajib taubah atas kejelekan, kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh manusia, wajib taubah. Namun juga ketika seorang meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal, meninggalkan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka pun
wajib taubah, bahkan ini lebih penting dikatakan oleh Syekh Islam bin Taimiyah, dan kebanyakan manusia tidak memahami akan hal ini atau ghafilun, lalai akan hal ini. Kemudian waqala rahimahullah di tempat lain dalam Majmu' Fatawa, Syekh Islam bin Taimiyah yaqul at-taubatu hiya maqamun yastashibuhu al-'abdu min awwali ma yadkhul fihi ila akhir umrih wala budda minhu li jami'il khalqi fa jami'ul khalqi 'alaihim an yatubu wa an yastadimu at-taubata. At-taubah hendaknya dijadikan satu hal yang prioritas yang utama, bahkan maqamun yastashibuhu al-'abdu min awwali ma yadkhul fihi ila akhirih. Sejak dia menyadari akan kesalahan, akan dosa, atau di sini maqamun satu tingkatan ya, yastashibul abdu min awwali ma yadkhul fihi ila akhirih, sejak dia masuk sampai akhir usianya. Artinya sejak dia sudah mukallaf, menjadi hamba yang menerima beban tanggung jawab, sejak saat itu sampai akhir usianya hendaknya ada sudah ditanamkan taubah kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa itu bersamanya, tidak ditunda-tunda. Wala budda minhu li jamil khalq, dan ini wajib ada pada setiap hamba Allah. Fa jami'ul khalqi 'alaihim an yatubu, semua makhluk, maksudnya hamba-hamba Allah Azza wa Jal, wajib untuk taubah dan wa yastadimu at-taubata, dan senantiasa taubah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di situ ada nukilan catatan kaki di bawah, saya bacakan agak sedikit muhim. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Ini telah kita sampaikan juga bahwasanya taubah ini adalah wajib dari setiap dosa, dari segala dosa, dosa besar, dosa kecil. Fa in kanatil ma'siyatu, jika kemaksiatan antara hamba dengan Allah tidak ada hubungannya dengan hak manusia, tidak ada sangkut paut dengan manusia, tidak ada kaitan dengan kezaliman sesama manusia, tidak ada hubungan dengan sesama manusia, melainkan kemaksiatan antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Misalkan dia melalaikan sholatnya, misalkan dia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka ada 3 syarat ini yang dinukilkan oleh An-Nawawi dan yang lainnya. An yuqli'a 'anil ma'siyah, meninggalkan maksiat, an yandam ala fi'liha, menyesali akan perbuatannya, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan tadi. Ini 3 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Ibnu Utsaimin sebagaimana yang kita nukilkan pada kesempatan yang lalu, 3 ini ditambahi 2, al-ikhlas, tambahkan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dia taubat ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan tambahan yang satunya adalah taubat itu di waktunya, artinya sebelum ruh itu sampai di kerongkongannya. Karena kalau sudah malaikat al-maut mendatanginya hamba ini, kemudian dia mengatakan aku taubat, maka tidak diterima taubatnya. Qala An-Nawawi fa in fuqida ahadus thalathati lam tasih at-taubah. Nah, ini dinukilkan dari Imam An-Nawawi, kalau hilang salah satu dari 3 syarat di atas,
Misalkan dia hanya menyesal dan dia bertekad untuk tidak kembali, tapi dia tidak berlepas diri dari maksiat, atau dia berlepas diri dari maksiat, dia menyesal tapi belum bertekad untuk tidak kembali, artinya dia masih mengulangi, lam tasih at-taubah, belum dikatakan at-taubah an-nasuh. Wa yanbaghi 'alal 'abdi al-hadar min thalathati umurin, dan hendaknya seorang hamba senantiasa hati-hati atau khawatir akan 3 hal. Khauful qudumi 'alallahi qabla taubah, yang pertama adalah kedatangan al-maut tiba-tiba sebelum taubah. Artinya khauf qudum 'ala Allah, dia menghadap Allah Azza wa Jalla sedang dia belum taubah. Dan berapa banyak kematian yang mendadak. Thaniyan adamu an-nadami ala ma fata min mukhalafati amrillah. Yang kedua, tidak menyesali atas apa-apa yang telah dia lakukan sebelumnya dari penyimpangan perintah Allah Azza wa Jalla, menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, adamut tashmir wal jid fi istidraki ma fata min tafritin wa taqsir, tidak kurang bersungguh-sungguh dalam istidrak mafat, istilahnya melakukan apa-apa yang telah terlewatkan baginya. Mungkin dia pernah melalaikan beberapa sholat, pernah melalaikan beberapa amalan-amalan, jadi dia tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang telah lewat karena kelalaian-kelalaiannya. Ini 3 hal yang mesti diperhatikan. Jadi dengan kata lain, hendaknya ada penyesalan, hendaknya ada kesungguhan dalam melakukan atau dalam memperbaiki amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Ibnu Qayyim, dinukilkan dari Ibnu Qayyim, at-taubatu hiya ruju'u mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Taubah itu adalah kembali dari apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, baik secara zahir maupun batin, kepada yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Artinya kembali dari kemaksiatan menuju ke ketaatan, dari kebid'ahan menuju sunnah, dari kesyirikan menuju ketauhidan, kembali dari hal-hal yang dibenci menuju hal-hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Wa yadkhul fi musammaha al-islamu wal imanu wal ihsan, dan masuk di dalam hal ini di keumuman dalam bab taubah, yaitu Islam, iman, wal ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang panjang itu tentang Islam, iman, wal ihsan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah dengan memperbaiki makna al-Islam, hakikat al-iman, demikian pula al-ihsan. Wa tatanawalu jami'al maqamat, dan hal itu, taubah itu mencakup semua tingkatan ini. Walihada kanat ghayatu kulli mu'minin wa bidayatu al-amri wa khatimatihi wa khatimatuhu kama taqaddam, wa hiya al-ghayatu allati ujida li ajli al-khalq wal amru wat tauhidu juz'un minha. Maka dari itu, walihada, maka dari itu ghayatu kulli mu'minin, tujuan dari seorang mukmin, wa bidayatu amri wa khatimatuhu kama taqaddam,
sejak awal dan akhirnya, dan ini merupakan tujuan yang dimana diciptakannya makhluk dan diserunya kepada tauhid. Bal huwa juz'uhal a'zam alladhi 'alaiha bina'uha. Bahkan ini merupakan bagian yang agung yang merupakan landasannya. Wa aktsarun nasi la ya'rifuna qadra taubati wala haqiqataha. Dan kebanyakan manusia tidak memahami pentingnya taubah atau qadra taubah, tidak memahami tentang pentingnya taubah dan hakikatnya. Fadlan anil qiyami biha ilman wa amalan wa halan, wa lam yajalillahu ta'ala mahabbatahu litawabina illa wa hum khawasul khalqi ladaihi. Ini Madarij Salikin. Baik. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan di sini kebanyakan manusia tidak mengenali, tidak memahami hakikat taubat itu, bahkan juga tidak menjalankannya sesuai dengan ilmunya, tidak mengamalkannya, bahkan keadaannya tidak menunjukkan akan dia taubat kepada Allah. Walam yaj'alillahu ta'ala mahabbatahu, tidaklah Allah menjadikan kecintaannya kepada mereka yang taubat kepadanya kecuali hamba-hamba yang khusus atau yang khusus di mata Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya at-taubah itu adalah kembali kepada Allah, dan hakikat Islam, iman, wal ihsan. Artinya tiga tingkatan ini, Islam, iman, wal ihsan, difahami, diamalkan kalau dia betul-betul taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambahkan oleh Ibnu Utsaimin, ada kalimat bagus dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, at-taubatu la budda min sidqin. Bahwasanya taubat ini dibutuhkan kejujuran. Artinya dia betul-betul meninggalkan dosa, mengucapkan dengan lisannya taubah, hatinya juga meninggalkan taubah, meninggalkan maksiat. Qal ammal insanu alladhi yatub bilisanihi wa qalbu muntawin ala fil ma'siyah. Baik, ini sudah sampaikan ya. Jadi taubah itu butuh kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, fawaid al-bab. Awalan, awil ula, manzilatu taubati fil kitab was sunnah. Kedudukan taubah dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tadi telah pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan ayat surat Tahrim ayat 8 dan Hujurat ayat 11 ya. Banyak sekali ayat-ayat yang lain juga. Yang kedua, al-thaniyatu haqiqatut taubati wa hukmuha wa fadluha. Hakikat taubat adalah dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, hukumnya adalah wajib, keutamaannya banyak sekali. Yang pasti dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga dihapus dosa-dosanya kalau dia betul-betul taubat kepada Allah Azza wa Jalla. As-salisa, yang ketiga, farahullahi bi taubati abdihi ilai. Cintanya Allah atau senangnya Allah dengan taubat hambanya kepadanya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang telah kita sampaikan. Yang keempat, hajatul abdi litaubati wal istighfar mahma balagha minal ilmi wat taqwa. Pentingnya atau butuhnya hamba kepada taubah. Jadi setiap kita, siapapun kita, meskipun dia memiliki ilmu dan ketakwaan, wajib kembali kepada Allah untuk taubah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan pula
perbedaan antara taubah dengan istighfar. Nukilan Ibnul Qayyim, istighfar itu adalah talabul wiqayah syarri ma madha. Istighfar adalah meminta perlindungan dari kejahatan apa yang telah lalu. Adapun taubah itu kembali, wa talabul wiqayati syarri ma yakhafu fil mustaqbal, meminta perlindungan dari kejahatan yang dia takuti fil mustaqbal, di masa mendatang, min sayyiati a'malih, dari amalan-amalan jeleknya. Al-khamisah, faedah yang kelima, an-nasu ala qismain, taibun lillah wa zalimun li nafsih. Manusia ada dua kelompok. Ada yang taib, yang taubat kembali kepada Allah, dan ada yang zalim li nafsihi, dan ada yang mendolimi dirinya. Falyanzuril abdu lihalihi min ayil qismaini huwa, maka hendaknya seorang hamba kita senantiasa melihat dia dari golongan yang mana. Apakah golongan yang taubah kembali kepada Allah, atau yang masih mendolimi dirinya. Masalah yang faedah yang keenam, an-nadamu taubah, an-nadamu taubatun. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya, disebutkan, dinukilkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, an-nadamu taubatun. Menyesali, penyesalan itu adalah bentuk taubah. As-sabi'atu, yang ketujuh, at-taubatu taratan takunu min at-taqsiri fil fara'id wa taratan takunu min irtikabiz dzunub. Taubah itu kadang dilakukan karena melalaikan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, wataratan, dan juga dilakukan ketika terjatuh kepada dosa-dosa dan maksiat. Dan taubat karena melalaikan kewajiban, ini aham, ini lebih utama. Dua-duanya wajib dilakukan, namun yang lebih utama adalah untuk kita taubat dari ketika melalaikan kewajiban-kewajiban. Yang kedelapan, ahammiyatu mulazamatil istighfari wat taubati fil haya. Pentingnya senantiasa istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan taubah dalam kehidupan ini. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Makanya senantiasa al-mu'min, al-mu'minah untuk taubah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, at-taubatun nafi'atu fin najati min wa'idillahi hiya taubatun nasuh. Taubat yang manfaat, yang bisa menyelamatkan dari ancaman Allah Azza wa Jal, adalah taubatun nasuh. Artinya ketika dia betul-betul meninggalkan maksiat Allah, memperbaiki kewajiban-kewajibannya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, dan itu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tidak dicampur dengan sesuatu, maka ini termasuk taubat an-nasuh. Al-ashiratu al-mu'minu la yusirru 'ala al-ma'asi bal yastaghfir wa yatub. Seorang mukmin tidaklah dia terus-menerus dalam melakukan kemaksiatan, melainkan dia senantiasa istighfar
dan meminta ampunan, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan telah disampaikan ayat yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu tentang al-mukmin ketika terjatuh kepada kemaksiatan, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak senantiasa atau tidak terus-menerus dalam kesalahannya, dalam kemaksiatannya. Yang ke-11, tarkud dzambi ahwanu min mu'alajati taubati. Ini telah kita nukilkan dari ucapan Hasan Al-Basri, meninggalkan dosa itu lebih ringan daripada berupaya untuk taubat. Artinya kita ketika meninggalkan, telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, meninggalkan dosa tidak membutuhkan amalan, tidak membutuhkan suatu perbuatan, kita tinggalkan sudah. Ketika Allah Azza wa Jalla melarang kita wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati di zina, atau ketika Allah Azza wa Jalla melarang sesuatu, Nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, kita langsung tinggalkan. Makanya Nabi ketika menyebutkan hadis yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum an fantahu. Jika aku perintahkan, lakukan semampu kalian, tapi jika aku cegah, maka cegahlah. Tidak ada kalimat mastata'tum. Jadi meninggalkan dosa itu lebih hayyin, lebih mudah, lebih ringan daripada berupaya untuk taubat. Oh sudah, nanti aja saya taubat, saya lakukan dulu, saya masih muda, nanti saya taubatnya ketika usia sekian, ketika usia. Ada taswif fit taubah, menunda-nunda taubah. Man yaghman annaka sataish. Siapa yang menjamin bahwa engkau masih hidup ketika engkau, oh saya akan taubah nanti ketika, kadang sebagian, nah ini anak laki-laki, oh saya nanti aja, jenggot saya nanti saya panjangan ketika saya menikah, sekarang tidak dulu, nanti ketika menikah. Subhanallah, ketika menikah istrinya mengatakan, mas kon jangan pakai itu mas, tidak ganteng, tidak keren, dipotong aja. Siapa yang menjamin? Banyak kejadian kayak demikian. Jangan taswif, jangan ditunda-tunda. Wa ana ulahid at-tullab khosatan di sini la yajuz ya ikhwah memotong jenggot bagi laki-laki. Jadi jenggot ini yang membedakan dan juga menjadi seorang kelihatan dewasa, dan juga memang suatu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian Abdullah, sebagian anak-anak muda berupaya kalau tidak punya jenggot dikasih apa? Kalau dulu tidak tahu, sekarang ada dikasih Firdaus, itu apa itu? Firdaus apa, kayak minyak itu, supaya tumbuh. Namun sekarang banyak yang malah dipotongi. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini adalah Allah yang karuniakan kepada antum. Pelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha, panjangkanlah jenggot itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk laki-laki memanjangkan jenggotnya, maka jangan dipotong. Bahkan hukumnya maksiyah apabila itu dipotong. Jadi ini tarkud dzambi ahwan min mu'alaji taubat. Nanti aja, nanti taubatnya nanti. Siapa yang menjamin kalau akan bisa taubah misalkan di usia 40, di usia sekian? Siapa yang menjamin masih hidup? As-saniyata asyrata, yang ke-12, al-khawfu minal mauti qabla taubah, takut akan kematian
sebelum taubah. Artinya kita hendaknya merasa takut kepada kematian sebelum taubah. Hendaknya dilakukan taubah itu ketika ada kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla khususnya atau kepada sesamanya, diselesaikan di dunia ini. Taubah kembali kepada Allah. Yang ke-13, al-wa'id asyadid lil mu'ridina anit taubah, ancaman Allah yang keras bagi mereka yang berpaling dari at-taubah. Ada satu faedah tentang hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Sebagian mendhaifkan, namun ini disahihkan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kaitan dengan taubah ini, kaitan dengan taubah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'atain." Tidaklah seorang hamba berbuat dosa, terjatuh kepada dosa, kemudian dia segera bersuci, mengambil wudu, memperbaiki dengan wudu, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat, kemudian yastaghfir Allah Azza wa Jal, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya yang dia taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dibacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani, Al-Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil oleh ahlul ilmi akan sholat taubah. Jadi sholat taubah tushra'u inda irtikabi az-dzam, disyariatkan sholat taubah ini ketika seorang terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi ini bittifaqi al-madzahib al-fiqhiyah, disepakati oleh semua mazhab. Dalilnya tadi hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hukumnya adalah mustahabbah, hukumnya dianjurkan, disunnahkan. Kapan dilakukan istighfar? Al-istighfaru yakunu ba'da rak'ataini. Istighfar, meminta ampun, dilakukan setelah 2 rakaat. Artinya ya setelah salam kita banyak melakukan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak ada bacaan khusus dalam salat itu. Maksudnya dalam rakaat pertama apa yang dibaca, rakaat kedua apa yang dibaca, tidak ada bacaan khusus. Ya surat apapun setelah Al-Fatihah dibaca surat yang lain, Inna A'tayna atau Qul Wallah atau Al-Ikhlas atau An-Nas atau la ba'as, tidak mengapa, yang mudah baginya. Dan sholat ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk sholat dzatu sabab, termasuk sholat yang boleh dilakukan bahkan di waktu-waktu yang dilarang. Misalkan setelah sholat asar misalkan dilakukan boleh, karena ini termasuk dzatu sabab, memiliki sebab, yaitu taubat kembali kepada Allah. Yusalli taibu
walau fi waqtin nahi, li'anna taubata tajibu 'alal fawri wa li'annaha min dawatil asbab allati tajuzu waqtan nahi. Jadi salat taubah ini boleh dilakukan walaupun di waktu yang dilarang karena ini memiliki sebab. Bagaimana bila seorang wanita yang sedang berhalangan, ketika dia taubat kembali kepada Allah, apakah dia sholat? La. Tidak dibolehkan baginya untuk sholat. Dimana? Karena dia berhalangan untuk sholat, tidak dibolehkan. Sholat wajib aja tidak dibolehkan. Bagaimana dengan sholat taubah? Melainkan dia cukup dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal, menyesali, dan juga banyak melakukan amalan-amalan soleh. Sebagian ulama mengatakan khususnya sedekah, khususnya bersedekah. Nah, ini kaitan dengan, ada kaitan dengan bab tadi, kaitan dengan sholat at-taubah. Tayyib, intahal waqt, khalas insyaallah. Baik, kita cukupkan di sini. Adzan dulu, ada satu soal mungkin kita jawab insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam.
Taib, ada beberapa soal. Soal yang pertama, kaifa na'rifu anna al-'abda yatubu ila Allahi taubatan nasuha. Saya nukilkan ucapan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang taubatun nasuhah. Itu memiliki 3 komponen nantinya, meliputi 3 hal. Yang pertama, dia taubat dari segala dosa. Jadi mencakup akan dosa-dosa yang telah dilakukannya itu dia tinggalkan. Yang kedua, dia betul-betul bertekad dan jujur, tidak ada keraguan, tidak menunda-nunda, dan mengumpulkan azimahnya untuk melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, membersihkan dari segala syawaib wal ilal al-qadihah, membersihkan dari segala bentuk cacat celah dari keikhlasannya. Dia takut Allah dan dilakukan karena Allah, dan dia menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Jadi an-nushu fit taubah dikatakan oleh Ibnu Qayyim yatadamman salasata asya, ta'mimu jami'idz dzunub wastighaquha biha, ijma'ul azmi was-sidqi bi kulliyati 'alaiha. Tadi yang telah disebutkan ini semuanya baik yang berhubungan dengan dosa yang dilakukan dan kepada siapa dia bertaubat, yaitu kepada Zat yang Maha Kuasa. Dia hanya takut kepadanya dan dia hanya mengharapkan akan apa yang ada di sisinya, ampunannya, surganya, dan juga kaitan dengan pelaku yang betul-betul dia bertekad untuk meninggalkan kesalahan dan melakukan kebaikan. Ini tanda-tanda taubatan nasuh. Wallahu a'lam. Ustaz, anak pernah dengar jika memelihara jenggot termasuk sunnah yang wajib. Ana masih bingung apa yang dimaksud dengan sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib, masih bingung. Baik. Mesti difahami ketika istilah-istilah ini sunnah. Jadi dalam banyak ucapan as-salaf, misalkan ucapan Al-Imam Syafi'i, man istabana lahu sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahad. Siapa yang telah jelas kepadanya, telah sampai kepadanya sunnah, nah itu disebutkan dalam ucapan itu, man istabana lahu sunnata rasulih, tuntunan Nabi, ajaran Nabi. Jadi sunnah, kalimat sunnah di sini adalah bimakna perilaku, tuntunan, atau apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak dibolehkan dia meninggalkannya dan mengambil ucapan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam satu lafaz kaitan seorang yang datang kepada Aisyah mengatakan bagaimana tentang ibadahnya Nabi.
Kemudian dijawab begini. Mereka menganggap sedikit. Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Oh kalau gitu aku akan sholat malam, tidak tidur. Aku akan puasa, tidak buka. Dan yang ketiga, aku akan meninggalkan wanita, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menikah. Apa kata Nabi SAW ketika mendengar hal itu? Dia mengatakan bahwasanya aku ini yang paling takwa kepada Allah. Inni la atqakum lillah, aku yang paling takwa kepada Allah. Aku puasa, buka. Aku bangun malam dan istirahat, dan aku menikahi wanita. Faman ghariba an sunnati, itu kalimat sunnah juga kan? Maka siapa yang benci sunnahku? Kalimat sunnah di sini adalah ajaran Nabi, tuntunan Nabi, perilaku Nabi yang mencakup. Kalau dikatakan tuntunan Nabi mencakup apa nanti? Mencakup di sana ada yang wajib, ada yang mustahab atau yang sunnah. Kaitan dengan tadi, ini saya jawab singkat saja. Ini kaitan dengan usul fikih juga. Saya jawab dengan singkat saja. Kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, apa yang dimaksud dengan sunnah yang wajib? Artinya memelihara jenggot itu adalah tuntunan Nabi yang wajib dilakukan li adillatin, karena dalil-dalil yang lain. A'ful liha, perintah, a'fu, panjangkanlah jenggot. Khalifu al-yahud wan nasara a'ful liha. Ini perintah yang menunjukkan wajibnya memelihara jenggot. Jadi sunnah yang wajib, sunnah dalam artian tuntunan ajaran Nabi, wajib, hukumnya wajib karena dalil yang lainnya. Banyak contoh-contoh yang lain kaitan dengan hal ini. Intinya sunnah adalah ajaran Nabi, tuntunan Nabi, meliputi ada yang hukumnya wajib karena dalil yang lain. Baik, ini penting untuk dijelaskan ya. An-Nabi menjelaskan sunanul fitrati. Man yahfaz al-hadis, sunan al-fitrah, termasuk sunnah dari fitrah. Di situ disebutkan kan, diantaranya ada hitan, ada membersihkan ana. Nah, itu dari sunnah-sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah karena dalil yang lain. Wallahu a'lam. Soal ahsanallahu ilaikum wa ilaina. Amin. Hati mithalan min taqil hasanat al-ma'mur biha wa mal bugat bihadzal maqsud. Tadi sudah kita contohkan ya. Meninggalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Ya mungkin seorang melalaikan khusyuk. Khusyuk adalah diperintahkan dalam sholat. Khusyuk fi shalah ma'murun biha. Berapa banyak kita melalaikan tentang khusyuk dalam sholat? Al-khauf, al-raja, banyak sekali. Tidak bisa meninggalkan kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang kita tinggalkan masalahnya. Susah untuk dihitungnya masalahnya ini. Dan kita kurang menyadarinya. Banyak kalau kita perhatikan. Mungkin dalam satu hari coba perhatikan, sejak kita banyak sekali kita melalaikan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Dan bagaimana kita bisa menyadarinya ya? Dengan kita introspeksi, kita pahami ilmu. Oh begini. Bahkan saat hendak tidur kadang kita lalai ada kebaikan yang mesti dilakukan tentang zikir, tahlil, tasbih, tahmid. Mungkin ada yang lainnya juga. Sejak kita bangun tidur sampai itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Mungkin juga ada
sholat yang dilalaikan oleh sebagian kita. Misalkan ada satu kisah, tapi insya Allah bukan dari kalian. Masuk kelas, ketika ditanya sampai jam 8 atau jam 9 sudah sholat? Belum. Belum, sholatnya belum. Maksudnya sholat subuh belum. Masuk kelas masa belum sholat? Nah ini kan bukannya malah kewajiban yang jadi Allah musta'an. Tapi insya Allah bukan pada kalian lah kisah ini. Soal yang akhir, oke? Nah, itu kan melalaikan kewajiban namanya. Gimana orang yang selalu mengulangi perbuatan dosanya, yaitu dia melakukan dosa dan habis itu taubat lagi terus berulang-ulang. Gimana hukumnya Ustaz yang seperti itu? Apakah dia mendapatkan dosa? Kalau kita kembali kepada ucapan Sa'id Al-Jariri yang dikatakan kepada Hasan Al-Basri, suatu ketika dia mengatakan kepada Hasan Basri, wahai Abu Sa'id, seorang laki-laki yang melakukan dosa, kemudian dia taubat, kemudian dia melakukan dosa, kemudian dia taubat, sampai kapan? Apa kata Hasan Al-Basri? Aku tidak mengetahui itu kecuali akhlakal mukmin. Jadi tidak mengapa, namun tetap hendaknya ada kesungguhan, kejujuran, diupayakan kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Melakukan dosa segera taubat, melakukan dosa segera taubat. Bahkan ada pembahasan ini di kitab yang lain. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Lakukan terus, insya Allah taubat. Ketika terjatuh kepada kesalahan, baik yang sama, taubat. Dan ini termasuk akhlak al-mu'min. Namun tetap hendaknya diupayakan kejujuran dan dibekali ilmu serta senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik agar senantiasa dimudahkan dalam taubat kepada Allah dan juga dalam menggapai keridhaannya, serta dikokohkan di atas Islam, di atas tauhid. Wallahu taala a'la wa alam.